Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Desi Fitriani dengan NPM 213507515. Mungkin di sini saya akan membuat video untuk mengerjakan ujian akhir semester dari Pak Faisal ya, yaitu dari mata pelajaran komunikasi politik ya. Nah, sebelumnya di sini saya akan sedikit bercerita mungkin ya pengalaman saya dari awal saya kan dari Bogor gitu ke Tasikmalaya. Ya, saya asalnya dari Bogor ke Tasikmalaya itu tidak mempunyai saudara ataupun teman gitu. Saya benar-benar pure ke Tasikmalaya tuh anak yang merantau, ada anak yang sedang merantau gitu. Nah, saya hari pertama muter-muter Tasik kayak jalan kaki sih sebenarnya saya nggak ada motor jalan kaki itu belum ada culture shock ya. Nah, di hari kedua saya ke Tasikmalaya itu pagi-pagi ya, pagi-pagi kan biasanya saya sarapan bubur gitu. Saya carilah tukang bubur, ketemu nih sama tukang bubur. Saya bilang, bang, beli buburnya satu gitu, campur aja semuanya dipakein gitu. Nah, pas si abangnya, ya Neng, si abangnya ngerespon saya, terus si abangnya ngambil kertas nasi. Ya kan, ngambil kertas nasi, set, disendok lah tuh buburnya. Terus di situ tuh saya kaget, loh kok pakai kertas nasi? Masih positif sih thinking sih saya kayak, oh mungkin mau ditaruh di styrofoam ya. Karena di Bogor ini, saya nggak pernah beli bubur pakai kertas nasi. Jadi saya tuh kalau beli bubur pasti ditaruhnya di styrofoam karena kan emang bubur tuh lembek ya. Nah, terus udah disendokin. Oh, mungkin emang mau ditaruh di styrofoam cuman dialasin dulu nih pakai kertas nasi. Eh, sampai selesai si abangnya langsung masukin ke plastik. Terus saya kayak, "Ah, kok pakai kertas nasi?" Saya kaget kan. Terus udah saya bawa pulang. Saya tuh pas pulang nggak langsung apa ya namanya nggak langsung makan gitu. Saya beres-beres kosan dulu kan saya ngekos ya. Saya beres-beres kosan dulu. Di kosan tuh kayak nyuci lah terus beres-beres kosan lah. Nah, setelah itu kan mungkin jaraknya ya agak lama lah ya saya nyuci. Pas saya mau makan nih buburnya, saya buka buburnya, set. Yang bikin saya shock lagi adalah buburnya itu sudah berbentuk kotak, berbentuk kotak nasinya gitu. Terus kayak, wow, kok bisa ya? Saya mikir tuh, kok bisa ya bubur ditaruhnya tuh di kertas nasi gitu. Ya logikanya bubur tuh lembek, tapi ditaruhnya di kertas gitu. Kan basah. Tapi saya nggak habis pikir itu bubur kenapa bisa nyetak. Kan, padahal kan bubur lembek ya. Mm-mm. Eh, eh. Oh iya juga, waktu saya beli bubur di Tasikmalaya tuh saya jarang melihat ada yang namanya kuahnya. Jadi saya suka suka mungkin karena saya beli buburnya di cuman dua tempat aja gitu. Jadi di dua tempat itu saya beli bubur tidak memakaikan kuahnya gitu. Karena kalau di Bogor tuh kalau beli bubur pasti ada kuah kuningnya gitu. Saya nggak tahu itu eh, kenapa gitu. Ada yang beda-beda gitu. Mungkin itu bubur Tasikmalaya, ini bubur Bogor beda gitu. Ada kuahan kalau bubur Bogor. Nah, selain itu ada juga ya culture shock yang saya alami gitu. Kan saya pertama pertama banget ke Bogor, pertama kali banget lah ke Tasik itu pas saya kuliah ya. Jadi saya kan angkatan 2021, yang dimana angkatan 2021 ini angkatan masih tahun COVID lah ya, waktu pas semester awal semester pertama lah.
Hmm. Nah, waktu pas saya em, saya apa ya, saya kuliah online mungkin jarang banget gitu ngelihat muka teman-teman saya. Iya, bukan jarang lagi ya, paling yang on kamera aja gitu kan karena melalui Zoom gitu ya kuliahnya. Nah, waktu pas saya pertama kali ke Tasik ini, pertama kali masuk kuliah lah ya, masuk ke dalam kelas, saya bener-bener yang kayak sendiri, nggak kenal sama siapa-siapa. Karena kenapa? Karena waktu pas kuliah online itu, saya sambil bekerja. Mm-mm. Saya sambil bekerja waktu pas kuliah online. Nah, waktu pas offline-nya, ya saya bingung lah ini siapa gitu, ini siapa. Tapi yang lain mungkin pada kenal saya karena saya juga kadang suka respon gitu ya kalau misalnya ada apa-apa di grup. Terus juga kayak suka on kamera gitu. Terus ya kalau dia sapa saya kan kayak Desti ya gitu. Iya gitu. Terus karena saya nggak kenal, ya udah kan saya tanya gitu ya namanya. Lu siapa ya gitu. Terus itu tuh cowok yang nanya. Terus si cowok ini bilang ke gua kayak kok cewek kasar sih gitu. Lah, saya kan bingung ya. Saya tuh punya salah apa gitu sama dia. Kok saya dibilang kasar padahal saya cuma nanya namanya gitu kan. Terus kata dia gini, kok cewek-cewek kasar gitu. Aku bingung, terus aku tanya kan ke si cowok ini. Si cowok ini tuh, aku nanya gini, kasar dari mana? Maksudnya kasar kenapa gitu? Terus si cowok ini bilang, iya, kok ngomongnya gue lu kan cewek. Aku nggak ngerti, ini tuh udah di perkuliahan gitu. Maksudnya aku nggak ngerti banget, sumpah. Aku cuman ngomong gue, lu ke si cowok ini. Tapi si cowok ini bilang kalau gue kasar gitu. Karena kenapa ya saya ngomong gue lu? Karena di Bogor tuh, emang saya tuh termasuk, Bogor tuh termasuk Sunda ya. Cuman saya nggak ngerti di rumah ini, di rumah saya ini nggak ada yang ngerti bahasa Sunda. Dan satu daerah saya pun jarang banget ada yang pakai bahasa Sunda. Mungkin emang perbatasan saya dengan Depok kali ya, dekat sama Depok. Jadi saya lebih memakai bahasa Betawi gitu, sama kampung-kampung saya juga. Nah, terus ya namanya Betawi mah ngomong gua lu kan. Jadi gua lu di sana tuh kayak bahasa yang halus lah gitu. Nah, dia bilang, ya kan, lu tuh, kenapa ngomongnya gua lu kan lu cewek gitu kan. Kan kamu cewek. Terus saya kan gak enak ya langsung, oh ternyata di Tasik tuh kayak gini kasar ya ngomong lu gua. Terus kata dia tuh gini, iya kok cewek ngomong lu gua. Kalau di Tasik tuh ngomong lu gua kasar katanya gitu kan. Terus karena emang saya belum terbiasa gitu ya di Tasikmalaya ngomong aku kamu, soalnya katanya kalau ke temen tuh aku kamu gitu. Terus em, karena saya belum terbiasa ya saya masih ngomong lu gua lah sama sama temen-temen saya gitu ya. Kayak lu namanya siapa? Untuk kedua dan kesekian kalinya mungkin ya saya nggak sekali dua kali aja dibilang kok kasar gitu karena saya ngomong lu gua gitu. Saya kayak em, bingung gitu. Maksudnya mungkin karena di Sunda halus kali ya. Di Sunda halus tuh aku kamu gitu. Karena kalau saya gimana ya kalau saya ngomong aku kamu ke cowok tuh jijik sebenarnya. Kenapa jijik? Soalnya kalau di Bogor tuh ngomong aku kamu tuh buat pacar, bukan buat temen. Kalau temen malu gue aja. Kalau misalnya ke pacar baru aku kamu kayak yang alusnya, yang kayak yang gimana ya, kayak yang bukan alusnya sih kayak yang hmm, apa ya manjanya lah aku kamu gitu ke pacar. Makanya saya kalau misalnya manggil temen cowok, lu gua ya jijik lah ngomong aku kamu. Mungkin kalau misalnya di Tasikmalaya ya aku kamu tuh kayak yang kasar. Cuman kalau saya yang menerapkan kayak, ya anjir jijik banget. Padahal mah kan kalau misalnya
Di Bogor aku kamu buat cowok kan, buat pacar kan. Nah, terus selain itu ada lagi sih yang bikin saya terngiang gitu. Sebenarnya ini bukan culture shock, cuman ada satu dosen ya yang ngajar saya ada pokoknya mata kuliah di semester 4 semester sekarang sih. Ini tuh si bapak ini tuh emang dilihatnya sih suka ngeledek cewek-cewek yang cantik. Terus karena si bapak ini ngeledek saya gitu, ngeledek kayak yang iya si Desti senyumnya tuh cantik gitu, kayak yang kalau di kelas tuh pasti nama saya sebut, pasti nama saya kayak yang di sebut-sebut gini. Misalnya saya pakai masker lah gitu. Karena pujian dia tuh senyum kamu cantik gitu kan. Senyum kamu bagus. Saya pakai masker kan karena sering dibilang kayak gitu ya, sebenarnya nggak enak gue, kayak gimana ya kalau dibilang diledekin sama dosen kayak gitu. Nah, terus eh waktu pas saya pakai masker, si bapak ini kayak nyuruh saya buka masker, ih buka dong kan senyumnya bagus. Terus di situ tuh kayak yang saya ngerasa itu bukan pujian, itu seperti ledekan gitu ya. Kenapa? Karena waktu pas saya kerja, saya memiliki pengalaman yang dimana saya tuh emang suka senyum ya gitu ke orang, suka tiba-tiba senyum lah. Karena ya enak gue senyum gitu daripada gitu kan, bagus lah ya. Nah terus tapi saya di tempat kerja tuh anehnya kayak dibilang gini, Desi kok senyum mulu kayak orang autis. Itu dari dulu, dari pas saya kerja sampai sekarang itu masih terngiang. Nah iya pak, gue senyumnya kayak orang autis gitu. Nah kebetulan waktu pas di kuliah kan si bapak ini bilang sama saya kalau misalnya senyum saya bagus kan. Nah pasti nyambung dong dari pengalaman saya yang Deci senyumnya kayak orang autis sama Deci senyumnya bagus. Jadi saya pikirnya negatif nih. Oh si bapak ini apa bilang kayak gini senyum gue beneran mirip autis ya? Sampai bener-bener yang kayak pasti dinotis lah senyum saya. Walaupun saya nggak ada di dalam kelas, saya ada di luar. Kalau saya senyum gitu, aduh gitu kayak yang ya dipuji lah macamnya dipuji. Cuman karena saya ada pengalaman seperti itu, jadi saya kayak yang ke autis aja gitu. Nah, yang bikin saya tervalidasi lagi adalah teman-teman saya. Jadi teman-teman saya tuh gak tahu kenapa cuman ngelihat muka saya pada ketawa. Kan saya bingung, emang saya badut gitu. Kan saya masuk organisasi mahasiswa di kampus ya. Nah, pernah sewaktu-waktu saya 3 hari lah nggak ikut rapat. Nah, sekalinya saya ikut rapat nih, ketemulah sama mereka. Saya baru buka pintu, set, mereka kan ada di dalam ruangan ya. Nah, saya buka ruangan itu. Set, buka pintu. Langsung pada nengok ke saya kan. Langsung pada, weh Desi, pada ketawa semua. Terus ada satu orang yang bilang, Ci, gue mah gak tahu kenapa ngelihat muka lu pengen ketawa. Saya bikin kayak otak saya tervalidasi. Apa emang bener ya gue mirip orang autis? Sampai mikir kayak gitu. Kayak, wow, it's Tasikmalaya tuh banyak banget sebenarnya kejadian yang seperti itu, tapi karena mungkin cukup aja ya segini cerita saya. Mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.